tersindir karena saya cantik, rupawan, kaya, paripurna, jam tangan mahal. Maksudnya kalau mau berantem sama saya tuh ya tolong banyak-banyak berkaca dulu apa yang kamu punya. Iya, kalau Niki kan seperti yang kalian tahu, Niki kan artis besar. Jadi kalau ada urusan menyangkut nama Nikita Mirzani pasti diberitakan di TV nasional. Kalau nggak ada ya berarti itu bikin-bikinan mereka. Kan gue dari dulu bilang kalau berantem sama gue itu harus cerdas, pintar, punya taktik. Akhirnya kan semua musuh-musuh gue kemakan sama omongannya sendiri. Salah satunya sudah jadi tersangka Indra Tarigan di Polda dan kalian juga sudah konfirmasi kan, jelas kan? Iya, dan sebentar lagi juga karena ini PPKM harusnya kan sudah masuk ke pengadilan. Cuma karena PPKM jadi ya ditunggu sampai PPKM-nya selesai. Ya memang kalau gue itu melaporkan orang ke polisi itu tidak semerta-merta hanya melaporkan. Pasti ada sesuatu yang harus wah ini nggak bisa dibiarin gitu. Makanya kan gue bilang kalau mau berantem sama gue ya berantem sama guanya aja, jangan bawa anak, orang tua yang sudah meninggal, bahkan makam orang tua gue juga dibawa-bawa kadang-kadang gitu. Udahlah kita sesuai jalur aja, lu serang gue aja gitu. Tapi ketika dia sudah menyerang bagian lain yaitu bagian sensitif gue, yaitu keluarga gue dan anak gue, itu pasti akan gue cari sampai ke lubang semut bagaimanapun caranya. Pasti dapat aja satu kesalahannya selesai gitu. Nggak ada sama sekali. Oh, waktu dikonfrontir memang si Indra Taringan mengakui bahwa dia bersalah. Tapi kan secara manusia kalau maafin, of course gue sudah maafin. Tapi kalau untuk ke jalur hukum ya harus terus berjalan karena kan ini masalahnya dia bawa anak gue ya kan, si Loli yang nggak tahu apa-apa. Sebetulnya udah tahu kayaknya, tapi nggak ngerti juga kenapa jadi gue yang dinaikin jadi tersangka. Dan alhamdulillahnya kan pihak dari Polres Jakarta Selatan sudah konfirmasi bahwa Nikita bukan tersangka gitu. Gini. Kalau gue sudah melontarkan sesuatu berarti itu sesuai fakta. Tidak gue buat-buat, tidak gue kurang-kurangi. Mungkin netizen atau penonton penikmat TV tidak tahu tentang kehidupan kita sehari-hari atau tidak mengenal artis yang mereka idolakan. Tapi kan kalau gue teman-teman gue ya lingkungannya ya artis siapa aja sih Bo sekarang, ketahuan lah apa yang dia lakukan segala macam gitu. Jadi kalau gue sudah mengeluarkan salah satu artis misalkan si A, si B, si C pakai narkoba ya mau dia pakai. Selama gini ya, selama mereka tidak menyebutkan nama Nikita Mirzani, itu bisa buat siapa saja, bukan untuk saya, bukan untuk siapapun. Itu mungkin kehalusinasian dia sedang mencurahkan apa yang ada di otak kusutnya dia gitu. Tapi kalau pokoknya selama orang berantem sama saya tidak menyebutkan nama lengkap Nikita Mirzani, saya tidak mau gubris karena akan membuang waktu. Karena kan saya kerjaan banyak, saya punya bisnis, saya punya anak, saya punya karyawan yang harus saya urus. Jadi kalau untuk urusan-urusan sepele seperti itu yang sampah menurut saya, jadi saya tidak akan tanggapi. Mau dia jungkir balik kayak, mau dia ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, K sampai Z, tidak akan saya tanggapi. Dan kalian kan semua cukup pintar. Kemarin aja yang bilang tersangka kan siapa? Ternyata tidak. Masa masih mau lagi dibodohi dengan orang-orang seperti itu? Wah, saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Saya kenalnya sama artis top aja, yang sekelas Nikita Mirzani. Kalau yang di bawah itu saya nggak tahu. Saya tidak merasa tersindir karena itu bukan saya. Enggak merasa tersindir karena saya cantik, rupawan, kaya, paripurna, jam tangan mahal, semuanya. Maksudnya kalau mau berantem sama saya tuh ya tolong banyak-banyak berkaca dulu. Apa yang kamu punya, apa yang kamu lakukan, punya pekerjaan tidak. Kalau nganggur mendingan putar otak bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan sesuatu tiap bulan gitu loh. Karena kan sekarang 2021 kita jangan ngurusin berantem deh. Sekarang kita ngurusin bagaimana caranya supaya tabungan tetap ada. Gitu kan, kalian lagi pada kesusahan nih, apalagi restoran tutup, banyak yang di PHK. Ngapain lu ngurusin orang gitu loh, udah lo urus diri masing-masing. Dengan siapa? Dengan si pacarku banyak yang mana? Sekarang di penjara aja gitu. Dengan Askara. Oh, saya tidak pernah mengenal Askara.
Kalau Askara kenal saya wajar karena saya seorang artis ibu kota. Bukannya nyombongin diri, tapi siapa yang nggak tahu Nikita Mirzani? Biar gue pergi ke Paris, kayak pergi ke Jerman, kayak ada aja. Kan Nikita minta foto dong. Berarti kan menandakan kesuksesan Nikita Mirzani di mancanegara gitu. Jadi kalau disangkut pautin ini itu, guanya yang puyeng sendiri gitu. Kak, gini. Saya tidak pernah mengenal dia, saya tidak pernah tahu kenapa dia begitu emosionalnya. Mungkin Anda tanya sendiri, mungkin terguncang, tidak ada pekerjaan, kita tidak tahu. Apalagi kan sekarang belantika musik Indonesia pun kalian tahu sendiri tidak ada tempat sekarang, ya kan? Ya mungkin agak-agak sedikit konslet, ya wajar. Karena banyak sekali setelah pandemi ini orang-orang yang tadinya bener jadi konslet banyak banget. Karena penghasilan tidak ada, benar kan? Sekarang kalau nggak ada duit pusing nggak? Pusing, ya mungkin pusingnya dilampiaskan dengan cara seperti itu. Mungkin dia salah satu fans yang seneng banget sama saya, tapi dia tidak berani mengungkapkan. Maklum lah, namanya aku terlalu sukses ya, punya bisnis sukses, terus punya pekerjaan juga sukses, mau diterpa banyak masalah apapun itu, Nikita Mirzani tetap Nikita Mirzani, berdiri sampai sekarang untuk menghibur kalian masyarakat Indonesia. No matter what, kalian mau benci mau apa, gue masih ada di TV loh gitu. Apa mungkin ada rasa hati juga? Saya tidak tahu. Kalau yang cinta sama saya itu terlalu banyak, mungkin karena saya sekarang sudah metamorfosa ya, berganti segala, bukan jenis kelamin ya, berganti penampilan, mungkin jadi orang makin jatuh cinta, bisa jadi. Saya tidak menyebutkan nama. Kalau kalian mau berasumsi kemana-mana silahkan saja, kemana saja boleh. Ini yang salah, maksudnya kemarin apa? Yang salah kalian. Kenapa kalian ngejar saya? Menjaga anaknya sehingga dia sekarang begini ya, kalau sampai saya kan juga punya anak kecil yang saya titipkan ke suster kalau saya lagi sibuk. Sebenarnya gini, bagaimana cara pendekatan kita ke anak dan bagaimana cara pendekatan kita ke suster. Ada yang emang susternya kurang ajar, memang ada. Dari awal kita sudah baik segala macam, ternyata memang susternya begitu. Nah, kalau misalkan ada sesuatu berita yang muncul di media sosial, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kenapa nih, kita harus cari ini, kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu. Jangan langsung mengejat kebiasaan netizen Indonesia tuh dikit-dikit ngejudge orang, nggak, ntar gila dikasih tahu kebenarannya nggak terima kayak gitu. Jadi kalau misalkan tanya itu, ya tanya sendiri aja sama pelakunya gitu. Kan Niki bilang dia pemakai narkoba, tapi dia itu siapa? N. Si N itu siapa? Nikita Mirzani, Nana Midrat, Nikita Willy, Nunung, siapa? Ya maksudnya kan Niki bilang nanti ada narasinya Nindi Ayunda gitu, nanti digituin. Padahal gue nggak nyebutin itu loh. Berarti nggak benar itu Nindi? Ya nggak tahu. Kalau gue ngomong apapun di media sosial gue, yaitu Instagram, ya itu tertuju untuk siapa aja lah. Tertuju juga bisa untuk gue, kan gue tidak menyebutkan nama lengkap gitu. Kalau gue cuma nyebutin Nindi 1 juta orang di Indonesia ini yang namanya Nindi. Kayak gue waktu itu bermasalah dengan Habib, iya kan? Nah Habib banyak banget. Jadi gimana mau yang mana? Kalian jangan suka memancing-mancing. Aku sudah pintar loh sekarang loh. Saya tidak kenal. Kalau dia sampai sekarang masih seperti itu, saya tidak tahu. Mungkin kalian sendiri harus cari tahu, jangan tanya ke saya. atau mungkin dia punya dendam lama dengan kan Niki yang tidak terbalaskan. Jujur saya tidak mengerti kenapa begitu. Bo, sekarang 2021, Bo. Harusnya kita berlomba-lomba memperkaya diri. Harusnya kita berlomba-lomba, yuk bikin sesuatu yang besar yang bisa kita perlihatkan ke orang lain, atau kita bisa membuat sesuatu yang besar, akhirnya kita bisa mempekerjakan banyak orang. Itu loh harusnya. Makin bertambahnya umur, makin bertambahnya pikiran dan kedewasaan. Kenapa semua musuh gue makin turun? Gitu. Itu yang gue bingung. Apakah segi finansialnya yang mungkin sudah tidak ada, akhirnya mereka stres semua pun gue tidak tahu. Tapi kalaupun sampai tidak ada finansial,
sedih juga gitu loh, kasihan juga Kalau gitu. menurut Kak Niki orang itu juga nggak sih? Oh, buat saya melihat tentang Apa yang terjadi dengan Nindi? permasalahan Nindi Ayunda itu terjadi biasa saja di rumah tangga. Jadi Syahrini kan. Aduh ya. Maksudnya biasa gimana? Jadi gini, yang namanya rumah tangga itu nggak ada yang namanya rumah tangga lempeng-lempeng aja. Mau kita nikahnya sama alim ulama mau apa pasti ada aja ricuh rumah tangga gitu kan. Cuma bagaimana cara kita menanggapinya. Nah kalau gue punya masalah rumah tangga, gue lebih baik berpisah. Makanya kenapa dari dulu gue memperkayakan diri gue, karena gue mau ketika gue punya suami, gue tidak numpang di rumahnya. Ketika gue punya suami, gue cuma bukan begini doang. Walaupun memang ya kalau gue begini pun akan dikasih. Karena gue pun punya harga diri sebagai seorang perempuan gitu loh. Makanya kenapa gue gampang sekali untuk cerai, bilang kata cerai. Malah gue yang sering ceraiin laki gue kan. Udah gue cerai aja gitu. Karena buat gue segala sesuatu hubungannya toksik ketika kita mempertahankan terlalu lama ya akan jadinya parah gitu. Jadi ngapain? Bo, lu yang bener aja. Kalau gue disangkut pautin keretakan rumah tangga dia mah udah pada gila. Gue kenal aja nggak pernah. Kenal lakinya pun tidak pernah. Ya, jadi dasarnya apa Syai? Cuman kalau gue dieret-eret ya mungkin balik lagi karena nama besar Nikita Mirzani. Apapun yang diberitakan tentang Nikita Mirzani pasti jadi besar, orang ingin tahu, itu wajar. Itu konsekuensi. Gue pun belajar, umur gue udah 35 tahun ya, gue tuh belajar ternyata menjadi selebriti tuh ternyata seperti ini ya gitu loh. Mau benar mau salah dieret-eret aja terus gitu. Aku selalu bahagia, iya aku punya pacar yang aku sebut B, itulah pacar aku. Si tawon itu ya, si beruang madu. Ya. Ya, bocoran siapa itu orangnya? Yang jelas bukan laki orang, duda, tuh, pengusaha. Kenalnya di mana? Kenalnya di mana? Di Antariska, di pegunungan Alpen. Jauh kan? Nah. Iya. Apa? Sudah berjalan berapa lama? Belum terlalu lama. Kita masih saling menjajaki ya. Kalau misalkan dia jodoh, ya alhamdulillah menikah. Kalau tidak ya cari lagi yang baik. Enggak lah, kan endul nikah, Bo. Ya kan? Tiap hari tidur bareng bisa, dikelonin, disayang-sayang. Itu yang gue kangenin sebetulnya. Ini kriteria Kak Niki nggak sih untuk kami? Kriteria banget, tinggi, tatoan. Nah, udah mana kemana-mana kan? Asik. Tinggi, tatoan, kulitnya putih, sayang sama keluarga. Ya itu tipe gue banget. Gue suka sama laki-laki yang sayang sama keluarganya. Dari Indonesia atau dari? Dari Indonesia. Oh iya, balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia. Sepertinya dia guri-guri nyoy. Nanti tinggal di Indonesia juga kan Niki? Tinggal di Atau tinggal di Indonesia. Apa? Sekitaran Jakarta. Jakarta. Apa yang sisi menarik? Udah kenal ke anak Niki udah. Apa yang menarik dari si D ini? Dan apa Siapa? kelebihannya? Oh, B salah. Oh si B ini menarik, dia lucu. Dia dia sayang keluarga, dia bisa menerima dia bisa menerima segala macam apapun yang ada di hidupnya dia. Itu yang penting sebetulnya. Untuk menjadi imam yang baik, terus terang gue belum tahu. Kita akan tahu ketika kita intens bertemu. Sekarang kan tidak bisa bertemu, ya kan? Jadi taunya hanya sebatas ya kita sering ngobrol gitu-gitu aja. Pacaran gue kali ini pacaran syariah. Pacaran sesuai agama Islam, tidak melakukan pegang-pegangan. Ya hanya berbincang lewat telepon. Apakah emang dia agamanya kuat atau dari? Enggak kuat-kuat amat. Tapi emang jarang banget ketemu. Ta'aruf. Sama anak gimana Kak? Sama anak sayang. Terutama sama Roli yang udah Sayang banget. Kak Niki udah ketemu sama keluarganya? Sudah dong. Udah ketemu. Alhamdulillah keluarganya juga welcome sama Niki. Ya dia bisa mengerti ke pekerjaan Niki sebagai seorang artis harus gimana.
sudah ada hubungan yang serius? Enggak, aduh pacaran dulu deh, Bo. Oh, gue masih banyak mimpi gue. Ya taruh kan bukan pacaran, perkenalan. Ada lagi nggak sih yang mau ditanyain kalian nih ya? Udah, ya udah terima kasih. Kak Niki makasih ya. Ya, ya Allah.